Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya atas nama Mulia Ramadan Siregar dengan NIM 2274201073. Di sini saya membuat video untuk bertujuan membuat tugas dari tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, pembahasan secara singkat tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang biasa disebut money laundry adalah salah satu proses yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak sah atau legal. Tujuannya adalah untuk menghindari deteksi dan penyitaan oleh pihak berwenang serta agar harta tersebut bisa dipergunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah. Di sini ada beberapa langkah untuk menyamarkan pencucian uang. Yang pertama, ada 3 tahapan. Yang pertama, penempatan, yang kedua pemisahan, dan yang ketiga integrasi. Penempatan atau pelemen adalah uang hasil tindak pidana dimasukkan ke dalam sistem keuangan, misalnya melalui bank atau pembelian barang berharga. Yang kedua, pemisahan biasa disebut layering. Transaksi-transaksi kompleks dilakukan untuk mengaburkan jejak asal usul uang seperti mentransfer uang ke rekening atau investasi dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, integrasi. Uang yang sudah dibersihkan disalurkan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah seperti pembelian properti atau investasi bisnis sehingga tampak seperti hasil usaha yang legal. Pencucian uang umumnya terkait dengan tindak pidana asal seperti korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, dan perjudian. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki regulasi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Pencucian uang dapat dikenai sanksi pidana yang berat, termasuk denda dan hukuman penjara. Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang berfungsi untuk mengamankan keuntungan dari kejahatan, dan upaya penanggulangannya melibatkan berbagai lembaga keuangan dan aparat hukum untuk mengidentifikasi dan mengatasi aliran dana yang mencurigakan. Mungkin soal yang pertama cukup sekian. Dan soal nomor 2 adalah pembahasan tindak pidana asal narkotika dan dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal narkotika dan korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang melibatkan peredaran, penyalahgunaan atau perdagangan narkotika ilegal yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Keuntungan ini sering kali digunakan dalam pencucian uang untuk menyembunyikan asal usulnya yang ilegal. Pencucian uang adalah proses untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan agar tampak sah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang mencegah
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU memberikan landasan hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal, termasuk narkotika. Undang-undang ini memungkinkan pihak berwenang untuk melacak dan menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta menuntut mereka yang terlibat dalam pencucian uang tersebut. Adapun proses pencucian uang dalam kasus tindak pidana narkotika sama seperti pembahasan yang di awal. Yang pertama, penempatan atau pelemen. Yang dimaksud dengan penempatan uang hasil perdagangan narkotika dimasukkan ke dalam sistem keuangan, misalnya disetorkan ke bank. Dan proses yang kedua, pemisahan. Proses pemindahan uang melalui berbagai rekening untuk menyamarkan asal-usulnya. Dan yang ketiga, integrasi. Uang yang telah dicuci diinvestasikan ke dalam bisnis atau properti yang sah. Dan di sini ada contoh kasus tindak pidana narkotika. Yang pertama, kasus Freddy Budiman. Freddy Budiman adalah seorang sindikat narkoba yang sangat besar yang terlibat dalam peredaran narkotika, terutama sabu. Dalam menjalankan operasinya, ia mendapatkan keuntungan besar dari bisnis narkotika. Untuk menyembunyikan asal-usul uang yang ilegal, Freddy melakukan pencucian uang dengan cara mentransfer uang melalui berbagai rekening bank, membeli properti dan aset mewah untuk menyamarkan uang hasil narkotika, menggunakan usaha bisnis untuk menyembunyikan dana yang berasal dari kejahatan. Dalam kasus ini, Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang, berperan penting untuk mengidentifikasi dan menyita harta yang terkait dengan hasil tindak pidana narkotika, serta untuk menuntut pelaku pencucian uang yang membantu menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Mungkin cukup sekian video dari tugas ini. Saya akhiri. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.